nasihat saya kepada seluruh para muallimin wa muta'allimin, khususnya para muta'allimin, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, baik yang sudah lama dalam menuntut ilmu ataupun yang baru rajin dalam menuntut ilmu. Jadi perlu kita ketahui bahwa belajar di dalam Islam ataupun memahami ilmu Allah tersebut mesti sebagaimana cara yang sudah diajarkan oleh para ulama. Kalau seandainya kita mengikut kepada pengajaran yang sedikit dalam menjelaskan hukum langsung kepada ayat dan hadis tanpa mengetahui guru tersebut itu mazhabnya apa, nasihat saya bagi seluruh yang belajar ilmu, tinggalkan. Tapi ketika beliau jelas alah mazhabnya apa, apakah mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik ataupun mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan ikut. Karena kenapa? Kalau ditanyakan kepada kita apakah hukum wajib kita bermazhab, wajib hukumnya. Yang tidak boleh taklid hanya adalah para mujtahid mutlak. Orang yang sudah Allah berikan kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan kemampuan yang ada. Seluruh pikiran kemampuan digerakkan adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh para mujtahid mutlak tersebut, sebagaimana imam yang empat. Jadi imam-imam yang empat tersebut tidak boleh mengikut adalah perkataan orang lain, karena mereka sudah Allah berikan kapasitas untuk memahami sendiri tentang hukum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sekalipun alim orangnya, maka ikutlah kita kepada mazhab ulama-ulama tersebut. Karena adalah mengikuti mazhab atau bermazhab bukan meninggalkan Al-Quran dan hadis, bukan meninggalkan ajaran Rasulullah. Tapi para imam-imam inilah yang membuka jalan untuk menuju kepada jalannya Rasulullah, supaya kita sampai kepada Rasulullah. Karena makna mazhab itu diambil daripada kata zahaba, berjalan. Mazhabun ismul makan, yaitu tempat berjalan. Jadi buah hasil pemikiran ijtihad para ulama yang sudah sampai tingkatan mujtahid mutlak. Sekarang itu tidak ada mujtahid mutlak. Jadi kalau ada majlis ataupun guru yang mengajarkan tidak jelas adalah mazhabnya apa, maka secara pribadi kita, dan saya sarankan khususnya yang belajar kepada kita, jangan belajar kepada orang tersebut. Karena kenapa? Ulama terdahulu sebagaimana Imam Ghazali yang luas sekali ilmunya, Imam Ar-Rafi'i, kemudian Imam An-Nawawi, dan kemudian Syekh Abdul Hakam, dan ada para ulama-ulama yang lain, kebanyakan mereka yang luas ilmunya bermazhab, jelas mengatakan saya mazhab lah. Termasuk adalah ulama muhaddisin yang tingkatannya Amirul Mukminin seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara ilmu hadis siapa yang meragukan kehebatan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Tapi mereka bermazhab dalam fikih, mengikut kepada salah satu imam yang empat. Kenapa kita hari ini yang tidak sehebat mereka yang hidup di masa salaf dan di awal-awal masa khalaf, yang dimana mereka bermazhab? Kenapa kita tidak mau bermazhab? Maka ayat Allah di dalam surat An-Nahl, kalau tidak salah saya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya ataupun kepada pakarnya jikalau engkau tidak mengetahui sesuatu. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu, ini menjadi ayat di mana kita dianjurkan untuk bermadhab, bertaklid kepada ulama yang ahli.
Makanya ketika kita menjelaskan hukum itu selalu tidak terlepas daripada di dalam kitab ini disebutkan. Kenapa? Berarti kita mengikut bagaimana penjelasan para ulama. Sekalipun kita menjelaskan ayat wal hadis, tidak terlepas ayat dan hadis tersebut setelah kita membaca keterangan daripada para ulama. Jadi ketika Anda belajar ilmu tauhid, tanyakan kepada orang yang mengajarkan ilmu tauhid tersebut, Anda bermazhab tauhid dari kemana? Jadi kalau beliau mengatakan, kami tidak bermazhab, kami hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis, tinggalkan. Kalau ada orang yang belajar ilmu fikih, tanyakan kepadanya, Anda yang mengajarkan ilmu fikih, yang menjelaskan fikih kepada kami, Anda mengikut imam yang mana? Anda berbahasa apa? Oh, kami tidak bermazhab, mazhab kami Al-Quran dan hadis. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu, seakan-akan ulama yang empat ini, imam yang empat tersebut tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis. Seakan-akan seperti itu. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak ada Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris, kalau tidak ada beliau, maka kami yang hafal Al-Quran maka tidak paham Al-Quran. Kami yang hafal hadis jutaan hadis, kami tidak paham hadis. Begitu pujian beliau terhadap Imam Syafi'i. Artinya apa? Keempat imam ini orang ahli-ahli Quran, ahli-ahli hadis, yang dimana mereka adalah langsung memahami Al-Quran dengan baik, memahami hadis dengan baik. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau seandainya imam yang empat tersebut bukan wali Allah, maka tidak ada wali Allah di dunia ini. Kalau seandainya imam yang empat tersebut bukan wali Allah, maka tidak ada wali di dunia ini. Ada wali, kemarin dikatakan tidak semuanya ahli fikih itu bertasawuf, tapi semuanya ulama tasawuf itu ahli fikih. Kehebatan para imam tersebut bukan hanya di sisi fikihnya saja, tapi adalah di sisi tasawufnya pun luar biasa. Kita lihat bagaimana dulu sejarah menceritakan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tersebut dibukakan hijab oleh Allah. Maka belajarlah ilmu itu kepada ulama ataupun seorang guru. Jelas beliau mengatakan, kami dalam tauhid mengikut mazhab ini, kami di dalam fikih mengikut mazhab ini, kami di dalam tasawuf mengikut mazhab ini. Secara pribadi saya, ketika kami mendengarkan ilmu tauhid dan beliau mengatakan kami tidak mazhab ini, beliau tidak mengikut kepada mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, tidak mengikut kepada mazhab Abu Mansur al-Maturidi, menganggap bahwasanya adalah kedua orang tersebut ini adalah tidak benar ataupun malah sesat, kami tinggalkan ala pengajarannya. Tidak akan kami ikut. Kemudian ketika ada penjelasan ilmu fikih dan beliau adalah tidak mengatakan mengikut mazhab yang mana. Karena ketika beliau tidak bermazhab, tidak bertaklid, berarti lebih hebat beliau daripada Imam Nawawi, lebih hebat beliau daripada Imam Ghazali, lebih hebat beliau daripada Imam Haramain, lebih hebat beliau daripada ulama-ulama terdahulu yang belajar langsung dengan para imam. Sedangkan mereka yang sudah luar biasa ilmunya tetap masih bertaklid kepada imam. Kenapa mereka tidak mau ikut? Apakah mereka ingin jadi mujtahid? Maka tidak ada hari ini mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak tidak ada. Semuanya yang ada adalah mujtahid mazhab, ada. Jadi di mana menjelaskan hukum itu berdasarkan mazhab tertentu. Tidak mesti harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Boleh kepada mazhab salah satu mazhab yang empat. Kalau yang mengikut mazhab Abu Hanifah benar, yang mengikut mazhab Imam Malik benar, yang mengikut mazhab Imam Syafi'i benar, yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun benar. Yang tidak benar menurut pemahaman kami adalah yang tidak bermazhab. Selesai. Yang tidak benar orang awam mazhab gurunya, selesai. Dan kami juga tidak akan mengikut adalah di mana kalau ada orang yang mengatakan si fulan ataupun
guru pelan ulama, tapi beliau tidak belajar tasawuf. Kami pun adalah tidak menganggap itu ulama. Karena ulama mesti ada di dalam dirinya, ada ilmu tauhid, fikih dan ilmu tasawuf di dalamnya. Ya, maka hari ini apalagi di zaman media ataupun di zaman yang kita di akhir zaman, belajarlah kepada guru-guru yang memang jelas. Kami mengikut mazhab ini, jelas dalam fikih. Kalau masalah ada perbedaan, tapi mereka tidak bermazhab, itu hal biasa. Karena di kalangan ulama Syafi'i sendiri pun ada wujud perbedaan di kalangan para ulama Syafi'iyah. Seperti ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Yang disebutkan di dalam kitab Nihayah seperti ini, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj seperti itu. Ada perbedaan, tapi perbedaan itu menunjukkan kepada keluasan ilmu. Maka inilah sedikit nasihat saya, jangan terlalu tergiur seakan-akan mesti jawaban tersebut Al-Quran dan hadis. Tapi perlu, jangan juga istilahnya tidak pernah dalam jawaban memakai Al-Quran dan hadis. Karena ketika saat kita menjelaskan dengan dalil Al-Quran dan hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis itu setelah kita baca penjelasan para ulama, bagus sampaikan. Karena memang ada orang-orang yang awam yang mendengarkan penjelasan, kalau tidak mereka dengarkan dari mulut seorang guru tersebut keluar ayat, keluar hadis, maka mereka tidak meyakini. Tidak cukup, kadang-kadang ada kelompok tertentu yang tidak cukup kita sebutkan di dalam kitab ini disebutkan seperti ini, di dalam kitab ono disebutkan seperti itu. Kadang-kadang mereka masih meragukan sebelum mendengarkan Al-Quran wal hadis. Tapi perlu kita ketahui, bagi kita orang awam, bagi kita hari ini yang baru belajar, maka adalah yang disebutkan di dalam kitab para ulama yang sudah mu'tam ataupun yang sudah disahkan oleh para ulama, maka itu bisa menjadi dalil bagi kita. Fatwanya para ulama, dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, fatwanya para ulama itu menjadi dalil bagi orang awam sebagaimana dalil Al-Quran menjadi dalil bagi para imam mujtahid. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini sedikit nasihat, karena memang banyak di luar kami mendapatkan masukan ataupun orang yang memberitahukan kepada kita adalah orang yang belajar di Bahugul. Belajar bertanya hukum Bahugul. Nanti di yaumil kiamah cari Bahugul tersebut, minta pertanggungjawaban kepada Bahugul. Harus jelas. Jangan belajar di internet itu banyak ilmu, di Google banyak ilmu, tapi bercampur antara benar dan salah. Kadang-kadang kalau kita kurang dengan pemahaman ilmu, susah memisahkan, susah kita memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Dan supaya jangan terjadi campur aduk, karena adalah bermacam-macam ilmu ada di dalam media tersebut. Maka belajar itu bukan melalui media. Boleh baca-baca silahkan, boleh baca buku silahkan, tapi harus ada guru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Orang yang tidak punya guru, maka ujungnya syaitan yang menjadi guru. Maka oleh karena demikian kita belajarlah hal yang ilmu yang dasar belajar. Belajar dasar tauhid, belajar dasar ilmu fikih, belajar dasar tasawuf. Jadi supaya benar, selalu ada perubahan di dalam ibadah kita. Ibadah kita semakin benar, bukan semakin meragukan ilmu yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Perlu saya sampaikan dan perlu diingat dengan baik. Ulama terdahulu itu jauh lebih alim, jauh lebih teliti, jauh lebih kuat pemahamannya terhadap adalah hukum-hukum ataupun terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sehingga mereka tersebut mengarang kitab litasbihil ummah, untuk memudahkan ummah tersebut di dalam memahami hukum Allah. Maka kadang-kadang ada kitab-kitab Arab Jawi yang ditulis dengan tipis, dijelaskan hukum-hukum dasar. Jangan diragukan. Sebagaimana adalah alimnya adalah Syekh Ismail Minangkabau, pada beliau mengarang kitab Mifatul Ghulam, kitab dasar. Tapi jangan pernah kita meremehkan ilmu beliau. Menurut pandangan kami, luasnya ilmu beliau itu tidak sanggup kita ukur. Tapi beliau berusaha bagaimana adalah mengarang suatu kitab untuk memudahkan. Bagaimana luas ilmunya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sampai beliau adalah berusaha untuk menjelaskan kitab Shiratul Mustaqim
punya Syekh Nuruddin Narani. Jadi beliau jelaskan yang nama kitab Sabilul Muhtadin. Nah, beliau jelaskan untuk apa? Biar umat mudah memahami hukum dalam Islam. Bukan sekarang akhirnya jangan sampai dengan penjelasan kita dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan penjelasan kita itu adalah menyebabkan ataupun timbul dalam pemikiran mereka yang kami pelajari dulu itu tidak benar. Apa yang kami pelajari dari ulama terdahulu tidak benar. Jangan seperti itu. Maka banyak kalau kita sekarang di Aceh itu selalu kalau belajar di mana walaupun di Saung ataupun di kampung-kampung selalu yang dikedepankan kitab Arabnya jauh. Kalau memang tidak dibaca kitab Arab. Nah, kitab Arab Melayu. Nah, seperti kitab Sabilul Muhtadin, seperti kitab Jawaqi wa Jawahir, seperti ala kitab Uqulul Lujaini, seperti ala kitab apa lagi? Kitab Syairus Salikin ini, ataupun seperti kitab Aqidatun Najihin, juga seperti kitab Fiyatul Ulam, Syairul Muhtadin. Dikedepankan kitab-kitab tersebut. Karena kenapa? Karena yang menerjemahkan dan yang mengarang kitab tersebut adalah tidak diragukan kealimannya. Ada orang yang bertanya kepada kami, Tunku tolong jelaskan satu kitab yang dimana kalau saya pelajari kitab tersebut maka selesai fardhu ain saya dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Saya katakan kalau ditanyakan kepada satu kitab maka kami kedepankan kitab Syairus Salikin atau Syairus Salikin atau Syairus Salikin, ada yang baca Syairus Salikin. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Beliau menerjemahkan kitab Bulughul Ihya Ulumuddin. Itu bukan hanya menyelesaikan fardhu ain tapi melainkan juga adalah melebihi daripada fardhu ain ada di dalam kitab ini. Kalau bertanya satu kitab yang belajar satu kitab Syairus Salikin ini maka melebihi daripada fardhu ain didapatkan. Yang mengamalkan sebagaimana ada tertulis di dalam kitab ini, insya Allah saya meyakini jadi ulama besar. Nah, tetapi sekurang-kurangnya bagus ibadahnya. Nah, tapi memang di dalam kitab ini persoalan fikih ada yang tidak dikupas secara luas karena beliau menganjurkan merujuklah kalian kepada kitab-kitab fikih. Tapi ini ilmu dasar. Cukup kita belajar satu kitab ini maka selesai seluruh kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Tetapi memang ada nanti ilmu-ilmu yang fardu kifayah yang kita tidak ketahui. Tapi cukuplah pengajaran kita dalam kitab ini. Nah, kalau seandainya ditanyakan kepada kami Tunku satu kitab fikih yang memang selesai dan bagi kami untuk memahami hukum-hukum dasar rukun Islam yang 5, kitab apa yang harus kami baca? Kalau kitab Arab Jawi, maka kami menyarankan kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kitab Tauhid boleh, kitab Aqidatun Najihin boleh. Nah, ataupun kitab Kifayatul Muhtadin juga ada. Nah, silakan. Ataupun sifat 20 yang tipis. Silakan dibaca. Itu dasar ilmu fikih. Kalau tasawuf banyak, termasuk kitab Jawaqi wa Jawahir tasawuf, kemudian Tamyiz al-Ghafilin tasawuf kalau dalam ini. Dan di dalam kitab Syairus Salikin ini pun adalah luas ilmu tasawuf dijelaskan. Inilah yang perlu kami ingatkan. Maka ulama terdahulu itu jauh lebih alim. Tidak akan alim orang sekarang kalau tidak alim ulama terdahulu. Jangan sampai kita belajar ilmu meragukan adalah kehebatan keilmuan ulama-ulama terdahulu. Inilah sedikit nasihat saya bagi seluruh para muallimin dan muta'allimin, terutama adalah para jamaah kita di sini. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.